Salam sehat untuk semuanya. Saya Kosmas Joko, advokat DPN Indonesia. Saat ini saya berbicara sebagai kuasa hukum terdakwa DPO. Jadi DPO ini sebelum jadi tersangka lalu sekarang sudah jadi terdakwa dan sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang. Jadi eh, kasus yang dialami oleh klien saya ini adalah kasus pengadaan mobil ya, ambulans di Dinas Kesehatan Kabupaten Inde. Jadi Kabupaten Inde itu di NTT, Provinsi NTT. Dalam perjalanan setelah saya mendampingi klien saya ini, DPO ini, saya menemukan banyak kejanggalan. Ya, kejanggalan terkait proses hukum yang dialami oleh klien saya. Jadi dalam kasus ini, awalnya Polres ND menetapkan 3 tersangka. Lalu saat ini kasusnya belum, berkasnya itu belum P21. Sementara klien saya DPO ini saat ini sudah dalam proses persidangan dan mungkin lagi 3 kali ya atau 4 kali sidang sudah putus. Tapi uh, 2 tersangka yang sebelumnya sudah ditahan lalu ditangguhkan, entah apa alasannya penahanannya, mungkin dalam karena alasan dalam proses penyelidikan atau karena mungkin ada satu dan hal sakit atau apa ya, itu saya juga tidak paham. Akhirnya sampai saat ini berkasnya belum P21. Sebagai kuasa hukum DPO, tentunya saya melihat ada ketidakadilan dalam kasus ini. Gitu. Yang pertama, DPO yang sebagai pihak kontraktor yang untuk pengadaan mobil ambulans ini, dia sudah ditetapkan jadi tersangka, lalu yang berikut dia juga berkasnya juga sudah P21 dan bahkan saat ini sudah sementara dalam proses persidangan. Sementara 2 temannya yang lain sampai saat ini belum gitu. Lalu saya mencoba mengklarifikasi kepada jaksa ya, jaksa yang menangani kasus ini, penuntut umum. Jawabannya adalah bahwa jaksa dan penuntut umum telah memberikan petunjuk ya, petunjuk kepada penyidik Polres ND untuk melengkapi berkasnya gitu. Namun alasannya sampai saat ini penyidik Polres ND tidak mampu melengkapi petunjuknya gitu. Artinya kalau sampai tidak mampu dilengkapi, artinya bisa-bisa kasus ini tidak jelas gitu. Bahkan saya duga bisa jadi ya biasanya di sini kalau kita biasa dengar ada istilah P19 mati ya. Jadi mentok di P19, setelah itu tidak jelas kasusnya. Uh, Setelah mendengar penjelasan dari penuntut umum, saya juga belum puas. Saya coba menanyakan ke penyidik ya, klarifikasi kepada penyidik yang menangani kasus ini. Jadi jawaban penyidiknya adalah bahwa jaksa penuntut umum ini memberikan petunjuk yang tidak jelas, mengada-ngada gitu. Artinya dokumen ini sudah bolak-balik nih. Jadi kalau ada yang tahu bis Ende Bejawa itu Ende Bejawa, Bejawa Ende, Ende Bejawa, Bejawa Ende gitu. Nah, jadi bolak-balik ini bekas ini dan alasannya
belum mengikuti petunjuk. Sementara menurut penyidik Polres Ende, petunjuk itu sudah dilengkapi, namun kejaksaan masih kasih petunjuknya sama lagi gitu. Nah, dalam kasus ini setelah kita klarifikasi juga timbul ya tanda tanya lagi. Saya sebagai kuasa hukum DPO, yang pertama, tanda tanya saya yang pertama adalah jangan sampai petunjuk yang diberikan oleh pihak kejaksaan penuntut umum ini dinilai oleh penyidik itu petunjuk yang petunjuk tidak masuk akal dan tidak jelas gitu, sehingga mungkin disiasati supaya kasus ini penyidiknya dia tidak mampu melengkapi sehingga kasus ini tidak bisa naik. Yang kedua, mungkin juga ya saya nilai juga mungkin keinginan jaksa penuntut umum ini, katanya setelah saya klarifikasi, setelah mendengar penjelasan penyidik lagi, kita bolak-balik juga klarifikasi, tanya lagi. Ya jawaban juga dengan klarifikasi lagi gitu. Nah, jadi katanya menurut jaksa penuntut umum ini bahwa dalam kasus ini bukan hanya 3 tersangka ya. Jadi bukan hanya 3, tapi ada yang lain. Jadi akan ada pejabat-pejabat lain mengikuti, namun yang belum ditindaklanjuti oleh Polres Ende, artinya yang belum diperiksa lagi. Ya, mungkin awalnya sudah pernah diperiksa atau bagaimana, ya saya juga belum memahami itu dengan baik gitu. Karena saya fokus awalnya kepada 3 tersangka ini yang sudah pasti yang sudah pernah ditahan gitu. Jadi dalam kasus ini kita melihat ada banyak kejanggalan. Nah, kejanggalan ini juga membuat kita jadi menduga-duga. Nah, apakah penegak hukum ini dia masuk angin, ya, atau penegak hukum ini dia melakukan persekongkolan jahat ya dengan oknum-oknum mafia pejabat ini ya, dalam hal ini yang mengambil apa yang menjadi bukan menjadi hak mereka ya sebagai pejabat itu. Jadi saya menilai jangan-jangan ya, ini jangan-jangan ini penegak hukum yang bertugas untuk menangani kasus ini malah dijadikan ya atau bersekongkol ya, mereka tuh bersekongkol menjadi kelompok tuyul, kelompok tuyul untuk makanin uang negara nih, uang rakyat ini gitu. Nah, jadi kita minta ya, semoga kita berharap supaya penuntut umum jangan mengada-ngada ya, kalaupun tidak mengada-ngada ya, kita inginkan supaya penyidik juga bisa melengkapi petunjuk kejaksaan kalau betul bahwa memang sebelumnya pernah ada pejabat diperiksa atau memang belum pernah dipanggil menurut petunjuk penuntut umum, karena kejahatan ini tidak bisa terpisahkan, dia satu kesatuan dengan proses yang sedang berjalan. Misalnya ada pejabat A kena, artinya pejabat B juga kena, dan dimungkinkan pejabat C, D, dan selanjutnya gitu. Dalam kasus ini Ende ya, kota Ende ini yang kita lihat ini katanya sebagai kota Pancasila gitu. Tapi kita menilai bahwa penegakan hukumnya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kami minta ya, untuk menuntaskan kasus ini kami minta kepada Jaksa Agung dan juga KPK untuk bisa datang langsung ya, datang langsung ke Ende ini supaya bisa cek langsung gitu. Nah, ini penuntut umum ini petunjuknya dibuat ini betul atau tidak gitu. Nah, jangan sampai mengada-ngada petunjuknya. Lalu apa yang disampaikan penuntut umum tadi ke penyidik tadi itu kalau memang sudah betul penyidik itu betul atau tidak bahwa ini jaksanya mengada-ngada atau penuntut umumnya mengada-ngada. Sebenarnya yang mengada-ngada atau yang tidak mau melengkapi petunjuk itu adalah penyidik gitu. Itu artinya kan saya melihat di sini sepertinya ada perbedaan pendapat antara penuntut umum dan polisi yang sama-sama menjadi penegak hukum, sehingga
Saya juga ya yang sebagai advokat, kuasa hukum, yang juga adalah penegak hukum juga jadi tanda tanya gitu. Nah, tanda tanya karena saya tidak mau ya klien saya DPO ini dia cuma dijadikan tumbal ya, dijadikan tumbal dalam kasus ini gitu. Karena dalam kasus ini eh, terdakwa DPO dan dua tersangka ataupun yang lainnya yang menurut jaksa penuntut umum yang terlibat juga itu adalah satu kesatuan ya yang tidak dapat dipisahkan ya. Dia itu seperti pohon asam ya toh. Pohon asam dengan buahnya gitu. Jadi ketika buah itu asam itu jatuh di bawah dan dimakan rasa asam, artinya eh, jatuhnya itu pasti di atas pohonnya itu pasti ada dekat situ ya, ada di dekat situ. Tidak mungkin pohon asamnya ada di Bejawa misalnya terus buah asamnya jatuhnya di Endik, tapi di Endik itu sangat mustahil. Jadi mereka itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan kita sekali lagi kita minta kepada Jaksa Agung ya. Saya pernah mendengar ya kutipan Jaksa Agung katanya apa ya kalau tidak salah, hanya jaksa bodoh yang tidak mampu menangani kasus tindak pidana korupsi dengan cepat, itu kalau tidak salah itu artinya ya. Saya yakin, saya percaya bahwa tidak ada jaksa yang bodoh lah di Indonesia ini. Semua jaksa itu pasti sudah dilakukan melalui seleksi yang ketat, baik dari segi SDM-nya maupun dari kesehatan fisiknya juga dicek semua. Jadi tidak mungkin ada jaksa yang mungkin yang telinganya tuli jadi dia susah untuk mendengarkan informasi atau untuk menyelesaikan kasus, atau mungkin ada matanya yang buta sehingga dia sulit melihat permasalahan dengan baik, atau juga mungkin ada pemikiran yang kacau gitu. Sehingga dia susah untuk menangani kasus gitu. Jadi saya berharap bahwa semua penegak hukum bisa menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, dan jangan sampai ya masyarakat yang kecil yang tidak ada salah dibuat-buat supaya ada salah. Sementara pejabat yang jelas-jelas ini penjahat ini makan uang, nah, yang menghancurkan bangsa ini itu sengaja dibiarkan. Nah, supaya apa? Ya, supaya mungkin ya, apa yang saya bilang tadi gitu. Dijadikan komplotan tuyul tadi, jadi saling melindungi gitu ya supaya bisa maling uang gitu. Oke, saya pikir sekian saja pernyataan saya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung ya, jangan minta kepada Jaksa Agung dan juga KPK, tolong mai datang main-main ke Ende sini ya, tolong tuntaskan kasus yang ada di Ende sini. Baik, salam keadilan.